Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat cerdas, senang bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Seringkali kita merasa ekonomi itu rumit, penuh dengan angka-angka dewa yang susah dimengerti. Tapi hari ini saya ingin mengajak kamu untuk melihat ekonomi dari kacamata yang berbeda, yaitu kacamata perilaku manusia. Karena pada akhirnya ekonomi adalah tentang keputusan yang kamu buat di meja makan. Saya memegang data terbaru yang berasal dari Survei Konsumen Bank Indonesia Desember 2025. Banyak orang melihat data ini dan bertanya, apakah kita sedang turun atau kita sedang bersiap untuk melompat? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan apakah tahun 2026 kamu akan cuan atau justru boncos. Simpan rasa penasaran kamu karena jawabannya akan ada pada akhir video ini. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk bercerita tentang tetangga saya, Pak Burhan. Dia adalah pengusaha muda usia 30 tahunan. Dan beberapa waktu yang lalu, dia curhat, "Bang, penjualan saya stabil, tapi kok rasanya pelanggan lebih mikir ya kalau mau belanja. Uangnya ada, tapi kayaknya ditahan-tahan." Pak Burhan bingung, apakah dia harus gas promo gede-gedean atau ikut menahan diri ya? Nah, mari kita bedah materi kali ini dan untuk menjawab pertanyaan dari kegalauan Pak Burhan dan mungkin juga kegalauan dari kamu-kamu semua. Nah, mari kita lihat grafik dengan garis yang berwarna hijau. Ini adalah indeks keyakinan konsumen atau IKK. Di posisi Desember 2025 ada angka 123,5. Perhatikan, ada panah merah kecil dan bertuliskan koreksi tipis dari 124 ke 123,5. Disinilah banyak orang yang salah kaprah. Mereka melihat kata turun dan langsung panik. Waduh, daya beli baru mulai lesu nih. Tunggu dulu, kita tidak bisa melihat hal tersebut sebagai sebuah kemunduran. Kita bisa melihat hal tersebut sebagai jeda untuk bernapas. Grafik ini bilang, pasar masih kuat, tapi sedang sedikit berhati-hati. Karena ada dinamika pasar dan sinyal campuran. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kenapa saya bilang pasar masih kuat? Kamu bisa lihat gambar jarum speedometer ini. Angka kuncinya adalah 100. Selama jarumnya di atas 100, kita berada di zona yang optimis. Posisi kita sekarang ada di 123,5. Itu jauh di atas 100. Jadi, kalau ada berita yang bilang ekonomi Indonesia sedang suram, data ini membantah hal tersebut. Status saat ini adalah optimis. Secara psikologis, ini artinya masyarakat Indonesia sangat percaya diri untuk
menjalani kehidupan ekonomi mereka. Fundamentalnya kuat, jadi jangan biarkan ketakutan-ketakutan kecil mengganggu fokus fokus kamu yang lebih besar. Sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi. Di slide ini ada 3 garis. Ini menarik. Garis yang berwarna hijau di tengah itu adalah keyakinan kita secara umum atau indeks keyakinan konsumen. Garis berwarna biru yang di bagian bawah itu adalah kondisi dompet kita hari ini atau IKE, indeks kondisi ekonomi saat ini. Berada di angka 111,4. Stabil. Tapi lihat garis yang berwarna merah yang sebelah atas. Oh, angkanya mencapai 135,6. Ini adalah indeks ekspektasi konsumen atau IEK. Apa artinya? Artinya, meskipun dompet hari ini rasanya biasa saja atau stabil, tapi otak konsumen Indonesia sangat yakin bahwa masa depan atau 6 bulan lagi akan jauh lebih cerah. Ini adalah mental state yang disebut dengan hopeful realism. Kita realistis hari ini, tapi sangat optimis soal besok. Ini modal psikologis yang harganya sangat mahal. Pertanyaannya, lalu siapa sebenarnya orang-orang yang paling optimis hari ini? Kalau kamu berbisnis, kamu harus tahu siapa target emasmu. Nah, pada slide ini membocorkan rahasia-rahasia yang ada di balik hal tersebut. Pemenangnya adalah kelompok mereka yang berusia antara 31 tahun sampai dengan 40 tahun atau di indeks keyakinan konsumen 127,5. Ini adalah satu-satunya kelompok yang grafiknya naik. Dan secara pengeluaran, mereka yang bergaji besar atau mempunyai pengeluaran 4-5 juta adalah yang paling happy. Jadi, kalau Pak Burhan yang tadi bertanya harus jualan kemana, jawabannya ada di sini, yaitu fokus kepada usia matang, kelas menengah. Tapi hati-hati, kita harus lihat petanya lagi yang ada di samping paling kanan. Ada kontras regional. Di wilayah-wilayah seperti Banten, Mataram, Ambon, itu sedang tumbuh-tumbuh positif. Sementara saudara-saudara kita yang ada di Medan dan Padang itu sedang mengalami tekanan karena adanya dampak bencana alam. Nah, ini nih slide favorit saya. Ini daging semua datanya. Kemana larinya uang kita? Lihat di diagram lingkaran ini. Konsumsi yang warna abu-abu itu turun. Cicilan utang tuh yang warna merah itu juga menurun. Tapi lihat yang tabungan tuh warna biru meningkat ke 14,9%. Jangan bilang daya beli turun. Katakan prioritas bergeser. Konsumen tidak pelit, mereka hanya sedang memindahkan uang mereka dari pos senang-senang ke pos rasa aman. Mereka mempertebal bantalan tabungan. Ini bukan tanda kritis, ini namanya tanda bahwa kecerdasan finansial masyarakat kita meningkat dan masyarakat kita mulai pandai dalam mengelola risiko. Ingat, tadi saya bilang optimisme soal masa depan.
Pada slide ini menjelaskan kenapanya. Kamu bisa lihat grafik biru yang paling atas tuh, ekspektasi penghasilan atau IEP itu melonjak ke 140,8. Orang-orang yakin gajinya bakal naik atau omsetnya bakal naik 6 bulan lagi. Bahkan responden pasca sarjana atau responden yang S2 atau S3 optimisnya tembus langit tuh di 145,3. Jadi, alasan orang untuk menabung sekarang bukan karena takut miskin selamanya, tapi mereka sedang puasa, nunggu sebentar, nunggu panen penghasilan yang mereka yakin akan datang sebentar lagi. Jadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Nah, di slide ini memberikan contekan strateginya nih. Yang pertama, untuk bank dan investasi. Ini masa panen. Orang itu lagi suka nabung, tawarin deposito, reksadana, atau tabungan berjangka. Tangkap momentum dari rasa aman yang dirasakan oleh konsumen. Yang kedua, untuk retail atau dagang, jangan jualan sembarangan. Bidik segmen pada usia antara 31 sampai dengan 40 tahun. Karena segmen ini yang paling tahan banting. Nah, yang ketiga, manajemen risiko. Waspada untuk area-area Sumatera yang pasca bencana. Sesuaikan target. Jangan memaksa pasar yang sedang luka. Nah, sekarang kita sampai nih pada set yang terakhir nih. Ringkasan eksklusif. Statusnya optimis. Trennya konsolidasi dan perilakunya itu bergeser ke tabungan. Nah, kalau kita kembali ke teman saya tadi, Pak Burhan, setelah melihat semua data yang saya bilang ke dia, Pak Burhan, mungkin pelangganmu itu nggak hilang, tapi mereka cuma jadi lebih selektif tuh, karena mereka menabung. Jadi, ubah cara komunikasi yang kamu lakukan. Jangan cuma jual barang, tapi jualanlah value bahwa produk kamu itu untuk bisa digunakan untuk investasi, awet dan penting buat masa depan mereka. Targetkan pelanggan yang berada di usia 30 sampai 40 tahunan. Dan jangan khawatir, 6 bulan lagi dompet mereka akan lebih tebal. Nah, dengan mendengar hal itu, Pak Burhan bisa langsung paham apa yang harus dia lakukan dalam strateginya yang baru. Dan untuk kamu semua, pertanyaan saya di awal tadi adalah, apakah kita turun atau siap melompat? Jawabannya jelas. Kita sedang mengambil ancang-ancang. Ekonomi Indonesia sedang dalam mode resilient atau tangguh dan waspada. Kita menabung hari ini untuk melompat lebih tinggi besok. Jadi, pastikan kamu juga mengambil posisi yang tepat. Jangan ikut-ikutan takut, tapi jadilah lebih strategis. Saya Rizal, semoga analisa kali ini bermanfaat bagi kamu. Ingat, dukung selalu channel ini dengan like, share, dan subscribe, serta berikan komentar positif kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.